Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Muhadi Robin. Tolong sebelumnya di subscribe di channel YouTube Muhadi Robin. Kembali saya akan meneruskan pembicaraan tentang yang kemarin, masalah Pajajaran Ayeuna yang melekat pada diri saya. Sambil merokok nih. Nyantai aja bro, nyantai. Bahwa Prabu Jayadewata ataupun Sri Baduga Maharaja, yaitu Prabu Siliwangi, mempunyai seorang putra dan putri. Karena dari pernikahan dengan Subang Larang, anak dari Ki Gendeng Tapa. Kemarin saya mengatakan hanya muridnya, saya mohon maaf tidak menyebutkan ayahnya dari Subang Larang. Prabu Siliwangi ini adalah seorang putra dari Dewa Niskala. Wah, sangat luar biasa ini. Saya ingat pesan daripada beliau ataupun wangsit daripada beliau pernah mengatakan bahwa sok ku anjeun geuingkeun deui eta nu ngaranna kerajaan. Eta kerajaan Pajajaran, tapi lain Pajajaran nu baheula, tapi Pajajaran nu ayeuna nu digeuingkeun ku oyagna zaman kitu cenah cak anjeunna. Tah kunaon anjeunna eta disebut Prabu Siliwangi jeung kerajaanna Pajajaran? Ngaranna ge Siliwangi. Siliwangi mah urang kudu saling wewangian. Eta di dinya nu ku saya pahami. Ulah urang siling ngagorengkeun, siling fitnah ka dieu ka ditu, ulah ngomongkeun nu teu hade. Eta kadinya tah ari urang mah karena urang ge ngidolakeun anakna nyaeta Prabu Anom Walang Sungsang alias Prabu Kian Santang. Kunaon dicarita pernah saya pendak, pernah saya ngadenge bahwa Prabu Kian Santang bertemu dengan yang namanya Ali. Itu waktu di daerah Arab sana ataupun di sana, di daerah sana. Yang dimaksud Ali ini Ali siapa? Apakah Sayyidina Ali sahabat Nabi atau Ali yang mana ini? Karena zaman kerajaannya pun jauh berbeda. Waktu Prabu Siliwangi menjadi raja Pajajaran itu dari tahun 1482 sampai 1521. Apakah bersamaan dengan zamannya Nabi? Itu sangat berbeda jauh kalau menurut pemahaman saya. Kalau yang dimaksud itu Sayyidina Ali sahabat Nabi gitu. Oke, saya tidak mau berbicara terlalu jauh tentang ke situ. Itu mungkin ada yang lebih mengetahui, ahli daripada prasejarah gitu. Karena pada saat ini saya hanya ingin menceritakan kenapa sih saya Pajajaran Ayeuna. Saya yakin itu bahwa Pajajaran Ayeuna akan timbul kembali. Saya tidak ngaku-ngaku dan saya tidak mengaku-ngaku bahwa diri saya. Cuma saya hanya mengidolakan dan saya punya keyakinan suatu saat Pajajaran itu akan timbul kembali dan akan ada kembali.
Nah, yang mengikuti zaman itu sudah terbukti dengan saja. Saya walaupun tidak mempunyai satu organisasi ataupun anggota, saya hanya diri saya sendiri, karena saya mempunyai keyakinan bahwa Pajajaran itu akan ada. Saya ketemu akhirnya dengan saudara-saudara saya, baik yang di Bogor, itu udah pasti banyak saudara-saudara saya, karena ayah saya atau bapak saya almarhum itu asli dari Bogor Batu Tulis. Orang tua saya, ibu saya itu dari kota Serang, Banten. Dan waktu saya sering silaturahmi ke Bogor, melihat, mendengar, bercerita di sana banyak, baik itu di Kebon Raya, baik di Patilasan Batu Tulis, baik itu di Embah Dalem, baik itu di Gunung Gede, dan daerah Bogor lain-lainnya. Yang saya ketahui waktu saya masuk ke Kebun Raya itu alhamdulillah sungguh indah pemandangannya, banyak pepohonan yang gede-gede luar biasa. Maka di situ kita jangan sembarangan gitu, jangan kancolah mun orang asup ke Kebun Raya. Mending orang asup ke Kebun Raya kumaha, orang sebagai umat Islam orang mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum bil ghaib. Nah, mungkin dilihat orang, terlihat orang mending ucapkan salam. Karena yang saya ketahui di situ ada 2 makom, yaitu makomnya Ibu Ratu Galuh dan makomnya Mbah Jepra. Itu kata kuncen di sana. Gitu. Alhamdulillah saya keluar dari Kebun Raya, saya ketemu saudara-saudara saya di situ, saling silaturahmi. Saya diajak ke Gunung Gede, diajak ke tempat-tempat lainnya gitu ya. Dan alhamdulillah saya teringat waktu kecil bahwa di depan Istana Batu Tulis ada di situ patilasannya katanya Prabu Siliwangi. Nah, kalau mungkin Anda pernah ke sana, mungkin Anda masuk, di situ ada tapak. Nah, tapak kaki kalau nggak salah, kaki besar dan kaki kecil. Di situ ada batu setangtung segini dan tulisan Hana Caraka kalau nggak salah di sana. Kalau menurut cerita orang sana ataupun kuncen yang saya pernah temui, pernah mengatakan begini, bahwa waktu itu katanya, ini katanya, kata dia, bahwa Prabu Kian Santang sedang mengejar-ngejar ayahnya untuk dimasukkan Islam. Waduh, dimasukkan Islam. Kumaha eta ceritana bisa kitu, cak saya teh ya. Padahal dipikir secara logika, setelah menikah dengan Subang Larang putri dari Ki Gedeng Tapa, itu adalah Subang Larang itu adalah murid dari kesayangan kiai ulama-ulama di sana, Syekh Kuro di sana gitu. Dan kan Ki Gedeng Tapa pun seorang muslim sejati. Kira aku rek nikah jeung anak aing dia can Islam, cak bapana eta bohong, cak aing mah Prabu Siliwangi mah Islam nangis tiba heula. Gitu. Nya ari bapana Prabu Siliwangi mah, nya ari kakena Prabu Siliwangi mah baheula mungkin bae encan Islam, tapi ini Prabu Siliwangi ayeuna mah geus Islam. Eta ulah
salah persepsi kadinya gitu. Begitu saya masuk ke sana dan keluar setelah mendapatkan cerita, akhirnya saya kembali menuju makom Mbah Dalam, yang mana menurut cerita di situ makom Mbah Dalam itu adalah makom Surawisesa. Katanya terkenal di situ Surawisesa. Terus beliau itu katanya mempunyai 99 nama. Cuman nama yang di sini adalah Surawisesa. Wallahu alam bisawab. Tamah saya mengerti, mungkin aja satu orang beberapa nama itu mungkin gitu. Dan Pajajaran ayeuna bakal timbul kembali, eta bakal terjadi. Nah, saya ingat pesan dari Prabu Siliwangi yang 4: selatan, utara, timur, dan barat. Selatan, utara, timur, dan barat. Eta saya pernah baca di Wangsit Siliwangi. Mun maneh arek milu ka urang, maneh sok ka selatan. Teu nah cak anjeunna. Mun maneh arek ka kota, maneh gerak ke utara. Nah, mun maneh arek milu ka timur, maneh milu ngahiji jeung para pemimpin maneh. Tapi mun maneh henteu milu ka saha-saha, maneh kudu ka barat. Nah, ka barat eta tah lacak eta cek di Wangsit eta dicarioskeun nu ngaran-ngaranna Prabu Kian Santang. Perjalanan anak kurang lacak kumaneh tanu di barat. Nah, di mana di baratannya di Kadipaten Banten eta menurut cerita di Wangsit Siliwangi gitu cenah. Makana ulah salah persepsi, ulah salah tafsir bahwa kalau saya sering pakai jaket Ibu Rina yang ngaran Pajajaran ayeuna. Saya punya keyakinan karena Pajajaran itu akan timbul kembali, akan datang. Tidak berdiri atau tidak mendirikan suatu negara, tidak, bukan itu, bukan salah, bukan ke situ. Bahwa Pajajaran itu urang ya kudu sejajar deui, kudu saling asah, siling asih, siling asuh. Eta cak Prabu Siliwangi, ngaranna ge Prabu Siliwangi, urang tak kudu silih wewangian. Kunaon disebut Raja Pajajaran, urang kudu sajajar. Ulah sok adigung, urang pangkatna ieu, urang boga ieu, urang boga itu, teu meunang kitu. Nah, kunaon eta cenah simbol daripada senjata adalah kujang. Kujang kalau saya perhatikan di dalam Al-Quran itu adalah seperti huruf alif, berdiri seperti huruf alif. Jadi orang kudu ingat selalu ke Allah. Makanya Prabu Kian Santang mah di samping beliau itu, bukan di samping, memang beliau itu kanuragannya atau ilmu silatnya sungguh sangat hebat dan luar biasa, dan beliau ulama besar. Begitu saudara-saudaraku, mungkin kita akan kembali bertemu insya Allah, dan mohon maaf apabila kata-kata saya ini, ucapan-ucapan saya ini banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.